Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hafsah 91. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membagikan tutorial pembuatan tas ransel dari bungkus plastik ABC kopi susu. Alat dan bahannya antara lain adalah benang dan jarum, gunting, resleting meteran, tali webbing lagi, tang, korek gas, pengait tas lagi, gesper helm, kain spunbond warnanya hitam, tali elastis, resleting jaket. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. Iya, jadi kita langsung saja ke proses tutorial di mana kita akan mengawalinya dengan proses pemotongan dahulu. Dan untuk proses pemotongan Anda bisa melihat untuk yang bertuliskan kopi susu, untuk huruf U yang paling atas itu adalah batas paling atas. Dan untuk yang batas paling bawah itu yang berlogo halal bagian bawah. Untuk pelipatan Anda bisa melihat tutorial pelipatan yang sudah saya bagikan di sini ya. Saya memilih motif cangkir. Ini cangkir untuk yang berwarna coklat bagian bawah ya. Nanti akan difokuskan pada motif tersebut. Lalu berikutnya kita akan bersiap untuk menganyam. Nah, jadi di sini Anda bisa perhatikan untuk anyamannya. Ini adalah anyaman dengan metode sudut rapat tanpa jahit ya. Jadi di sini kita akan awali dengan pembuatan pojokan terlebih dahulu. Setelah itu, kalian bisa melanjutkan untuk menganyam sesuai dengan motif yang sudah terbentuk di situ. Untuk lebar dari tas di sini saya menggunakan ukuran 2 sudut ya. Lalu dianyam kembali hingga mencapai anyaman ini kurang lebih sekitar 5 sudut. Ya, di sini sudah terbentuk bagian pojok atau bahan pojokan ya, sehingga kita hanya menambahkan 2 lipatan saja. Nah, jika sudah dianyam ke atas ya, lalu untuk lanjutannya hingga mencapai anyaman atasnya itu sekitar 5,5 sudut. Untuk sisa atau ujung dari lipatan yang tersisa ini bisa dilipat atau dimasukkan ke dalam agar rapih. Nah, tadi sudah jadi ya untuk bagian tas yang pertama. Ini untuk bagian penutupnya. Untuk ukurannya di sini untuk lebarnya sama, panjangnya sama, tetapi tingginya berbeda ya. Untuk penutupnya itu tingginya 1,5 sudut ya. Lalu kita akan pasangkan seperti ini dan sesuaikan untuk motifnya agar tentunya di situ rapih dan sesuai ya. Untuk sisi belakangnya dijahitkan ya. Lalu di sini saya akan membuat bagian sakunya. Lebarnya sama 2 sudut, untuk panjangnya ini 4 sudut. Dan untuk tingginya ini 1,5 sudut ya. Jadi ini seperti bentuk lempes seperti ini dan buat 2 untuk ukuran saku. Untuk ukuran saku ya dibuat 2, lalu dijahitkan seperti ini, tetapi tidak full ke atas ya. Nanti disisakan.
Nah, ini di sini kalian membutuhkan 2 saku ya. Nanti di sini untuk dipasangkan di bagian depan. Ya, di sini Anda bisa melihat, jadi untuk bagian saku dan bagian belakang itu sudah dijahitkan. Ini untuk perkiraan saja bagian-bagian batasannya, ini seperti ini. Jadi untuk lebih mempermudah nanti ketika memasang resleting ya. Ini juga untuk bagian saku, juga ada sela-sela yang harus disisakan. Jadi tidak full dijahit keseluruhan. Nah, jika sudah, lalu kita akan langsung bersiap memasang pengait tas. Tetapi di sini untuk pengait tas, ini dipasangkan dengan menggunakan alat bantuan seperti tang ya. Karena di sini untuk mengaitkan itu cukup sulit dan kita harus membuka bagian sela-sela dari pengait tas. Kita menggunakan pengait tas yang tidak menggunakan pengait tengah ya. Jadi ini yang bentuk persegi panjang ya. Dikaitkan pada 2 sisi yang tadi sudah saya tunjukkan. Iya, jadi seperti ini ya. Untuk pemasangannya Anda bisa menggunakan tang. Lalu untuk berikutnya kita akan siapkan tali webbing. Ini panjang untuk posisi yang sudah saya siapkan, ini bagian tengah ya. Itu ada sela-sela yang sudah saya tandai dengan menggunakan label. Itu jaraknya sekitar 12 cm. Dan nantinya ini akan diselipkan pada bagian tengah-tengah tas untuk memberi jeda antara sisi tali tas kanan dan juga kiri. Berikut ini untuk proses pemasangan dari talinya ya. Jadi seperti ini ya untuk proses dari pemasangan talinya di sini, dan Anda bisa perhatikan sebelum diselipkan ke bagian pengait tas yang bawah, kita pasangkan dahulu. Ini adalah pengait tas yang ada bagian pengait tengah ya. Ini adalah fungsinya nanti untuk mengatur panjang pendek dari tali tas yang akan kita kenakan ya. Nah, di sini saya akan memberikan tips. Jadi ini tadi di bagian depan saya memberikan alat dan bahan itu, ada salah satunya adalah korek gas ya. Dimana fungsinya itu adalah merapihkan bagian ujung dari tali webbing yang setelah dipotong itu biasanya agak berudul atau sedikit kurang rapih ya. Jadi nanti dirapihkan dengan menggunakan korek api ya. Ini tidak harus korek gas, tentunya bisa menggunakan lilin ataupun alat yang lain ya. Tetapi untuk saran dari saya baiknya menggunakan korek gas saja untuk lebih praktisnya. Nah, di sini Anda bisa melihat untuk bagian yang paling ujung ini kita lipat-lipat saja seperti ini, lalu nanti bisa kita jahit ya menggunakan benang. Saya menggunakan benang jeans atau Levi's, tentunya untuk kualitas lebih bagus ya, dan untuk warna ini senada saja dengan tali webbingnya yaitu hitam ya. Nah, jika di sini Anda sudah melihat tutorial pemasangan tali, nanti Anda bisa memahami ya untuk pemasangan tali berikutnya. Di sini Anda bisa mengatur untuk panjang dan juga pendeknya tas ya. Tentunya di sini akan lebih mempermudah ketika tas dipakai untuk bepergian ya. Nah, jika tali tas keduanya sudah dipasangkan, lalu kita bersiap untuk memasang bagian tengah ya. Ini ada lagi susunannya yang terbuat dari tali webbing dengan ukuran yang lebih kecil ya di sini. Jadi ini fungsinya nanti biasanya untuk menggantung tas ya. Ini kita selipkan di bagian tengah, lalu dijahitkan di sisi pinggirnya.
Tentunya untuk kualitas nanti agar lebih kencang itu bisa dijahitkan berulang kali ya. Di sini saya ada tambahan lagi, yaitu ini ada gasper helm, di mana ini adalah sisi yang bagian atas. Ini saya pasangkan terlebih dahulu dengan tali webbing. Lalu untuk bagian ujungnya dijahitkan ya, untuk memperkencang dari bagian gasper helm yang sisi atas. Lalu ini yang bagian gasper helm sisi bawah. Ini juga sama untuk proses pemasangannya. Dan untuk bagian yang ujung dilipat-lipat seperti ini, lalu nanti dijahit ya. Nah, ini untuk bagian yang bagian tali webbing yang belakang itu. Ini yang tadinya sudah saya fungsikan di sini untuk sebagai tali gantung ya. Ini dijahitkan. Dan untuk tali yang sudah saya selipkan di tengah atau tali webbing tali yang inti, itu juga sudah saya pasangkan atau sudah saya jahitkan agar menyatu dan tidak lepas ya. Nah, di sini untuk tali yang tengah, ini kita selipkan seperti ini. Nantinya bisa dijahitkan pula pada bagian tengah. Jadi sama-sama tali webbingnya dijahitkan ya. Untuk proses menjahit, ini kurang lebih modelnya kita jahit jelujur ya. Yang saya maksud jahit asal itu tidak yang harus rapi atau teratur, itu tidak. Tetapi di sini untuk jahitnya memakai proses jahit jelujur. Jadi asal dijahit tetapi dia tetap kencang ya. Dan dilakukan berulang kali itu tidak menjadi masalah. Tentunya untuk mengantisipasi terjadinya pelepas ya, jadi talinya itu agar tidak lepas. Yang penting intinya itu harus menempel pada bagian sisi tas yang sudah kita buat ya. Seperti ini untuk kurang lebih gambaran dari desain yang sudah saya rancang di sini ya untuk yang tali tengah. Lalu ini adalah furing yang sudah saya jahit tangan. Untuk ukurannya di situ sudah tertera semuanya. Ini adalah furing yang bagian tengah ya atau bawah. Lalu ini di sini adalah furing yang bagian penutup atau yang bagian atas. Ini jika sudah terbentuk semua bagian-bagian dari furingnya, ini bisa kita pasangkan seperti ini dan kita jahitkan memutar dengan menggunakan benang jeans tentunya di sini, dan beri jarak ya antara dari bagian innernya sampai bagian lipatannya itu jaraknya kurang lebih sekitar setengah sentimeter untuk memberikan jeda nantinya untuk menjahit resleting. Nah, ini khusus untuk yang bagian inner atas. Ini saya beri tambahan tali elastis. Ini sebanyak 2. Di sini nanti fungsinya untuk dipasangkan, bisa untuk menempatkan barang-barang alternatif tambahan seperti tisu ataupun mungkin mantel ataupun payung mini, dan mungkin bisa juga untuk tempat minum. Ya, jadi di sini sudah saya jahitkan semuanya dan sudah saya beri jarak ya, yaitu sekitar setengah sentimeter. Lalu untuk berikutnya di sini nanti bisa ditambahkan resleting ya. Ini untuk bagian yang tali, yang tas tengah, resleting tengah itu saya menggunakan resleting jaket ya. Tetapi jika Anda ingin menggunakan resleting meteran, itu gunakan model yang kepala berlawanan itu dipasang di sisi tengah. Saya menggunakan resleting jaket ini karena menurut saya lebih keren ya di sini untuk tampilan desainnya. Untuk tasnya saya membutuhkan 2, jadi dipasangkan di bagian sisi atas ya, nanti untuk kanan dan juga kiri. Dan berikutnya ini adalah pembuatan saku bagian atas, bukan bagian atas, bagian depan. Ini kita membutuhkan 2 dari kain spunbond yang sudah saya jahitkan dan sudah dipasangkan dengan resletingnya. Kurang lebih seperti ini untuk bentuknya. Nanti bisa dijahitkan di bagian sisi depan seperti ini. Jadi kalian buat 2 ya untuk inner bagian saku. Iya, ini dia hasilnya yang sudah kita tunggu-tunggu. Ini dia tali tasnya di bagian tengah. Ini mempunyai fungsi yang sangat penting, di mana ini melindungi kedua saku ya, di mana resletingnya itu terhubung di bagian sisi tengah semuanya, nanti akan tertutupi oleh tali tersebut. Nah, untuk bagian tali belakang di sini kalian bisa mengatur untuk panjang dan juga pendeknya ya. Di sini tentunya sangat praktis dan simpel banget. Ketika kalian bepergian, tentunya akan lebih mempermudah ya.
Untuk tali tengah juga nanti akan membuat tampilan tas menjadi lebih keren dan lebih mudah untuk digantungkan ya nantinya ya. Lalu kita akan mencoba untuk membuka isi dari tas yang tadi sudah kita buat. Ini untuk bagian saku. Pemasangan resleting saya sengajakan di bagian tengah semua ya untuk kepala atau ujungnya. Dan bagian dalamnya tadi sudah bisa dilihat. Nah, sekarang kita membuka bagian tas yang tengah. Ini di sini untuk yang bagian atas bisa untuk ditempatkan tisu, mantel ataupun payung mini. Untuk yang bagian tengah untuk alat apa saja insya Allah bisa masuk ya ke dalam ya. Nah, untuk di situ Anda bisa melihat ini resletingnya bertemu di tengah ya, untuk tampilan lebih kece, lebih keren, lebih trendy, dan lebih terbaru atau kekinian ya. Dan untuk fungsi dari tali tengahnya adalah untuk safety atau melindungi semua bagian-bagian dari tas yang sudah kita buat. Terima kasih, selamat mencoba, dan sampai jumpa.